Oke. Dan untuk rekaman nanti saya perlu sampaikan rekamannya insya Allah kita akan publikasikan setelah pelatihan selesai ya. Jadi setelah 4 hari pelatihan nanti baru kita publikasikan. Biar kita menyimak dulu dari Zoom-nya. Nanti habis itu baru bisa menyimak dari rekamannya. Sama untuk kemarin yang saya sampaikan ingin membuat video panduannya terkait dengan apa namanya AI ya, membuat kontennya. Nah, nanti insya Allah akan saya share juga selepas pelatihan. Jadi biar pelatihan ini fokus terlebih dahulu mencoba menerapkan yang disampaikan melalui Zoom. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau mengetahui bagaimana produk kita ditemukan di Google. Kalau kemarin di sosial media, sekarang bagaimana produk kita bisa ditemukan di Google, ya. Saat ini Google itu memberikan memberikan kesempatan untuk semua yang aktif di sosial media, aktif di marketplace itu untuk tampil dan terlihat di Google. Sebagai contoh ya, kita lihat di Google ini, misal kita mau mencari produk, kita kita ketikkan biasanya kalau kita mengetik contohnya ini kita ketik batik ya. Misalnya toko batik di Bangka. Toko batik di Bangka. Nah, di sini yang bisa yang disuggest pertama kali adalah tempat atau maps ya. Maps. Ini lokasi. Dan di sini adalah kita bisa tampil di sini itu dengan membuat Google My Business. Jadi buat Bapak Ibu yang memiliki tempat, memiliki lokasi, itu bisa menjadi kebutuhan utama wajib untuk memiliki Google My Business. Karena ini tempat pertama kali akan muncul. Dan tempat ini nanti akan menampilkan review. Review dari customer langsung. Ini ada 4,3 Galeri Batik Destiani ya kan. Galeri Batik Kampung Katak ini 4,9, Batik Cual 4,3. Nah, ini meningkatkan kepercayaan atau trust dari customer. Ada lokasinya, kemudian nanti ada informasi kapan bukanya, ada langsung bisa klik menuju ke lokasinya. Untuk orang yang belum mengenal wilayah Bangka atau untuk orang yang mungkin baru datang atau dia ada apa namanya belum mengenal, wah cari baju batik di mana ya? Akhirnya mencari di Google dan menemukan ini akan menjadi prioritas utama bagi mereka untuk berkunjung. Oke. Berikutnya setelah Google, ini optimasi di Instagram ya. Jadi kemarin tuh waktu kita bahas sosial media, kenapa kita menggunakan nama sekaligus kata kunci? Disinilah tampilnya. Di sini muncul ya Galeri Destiani. Nanti di sini kan ada pusat penjualan kain tenun atau batik cual khas Babel. Nah, ini ada kata batik Babel. Jadi kalau mau ini tampilannya terlihat di bio. Ya. Bisa tampilan di bio itu nama akun, kemudian kemarin kan ada nama bio. Nama bio itu dikasih kata kuncinya. Berikutnya adalah ada website. Website. Ini website juga.
website. Kemudian ada TripAdvisor. Nah, TripAdvisor itu merupakan dia memberikan suggest untuk lokasi-lokasi yang bisa dikunjungi. Dan di sini kita bisa memanfaatkan juga TripAdvisor ini untuk promosi tempat kita kalau kita punya lokasi ya. Ada lokasi tempat-tempat yang bisa disuggest atau bisa ditampilkan di TripAdvisor. Ada ketentuannya. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu ada yang pengen tampil di TripAdvisor karena sudah punya lokasi, misalnya lokasi itu untuk apa namanya tokonya, kemudian lokasi restorannya, itu bisa ditampilkan di TripAdvisor. Karena TripAdvisor itu kan lebih kepada memfasilitasi traveling. Jadi dia bisa travelingnya kemana? Oh, traveling ke pusat perbelanjaan, traveling ke pusat kuliner, traveling ke tempat-tempat wisata, itu bisa. Kita pun bisa menampilkan, menambahkan lokasi di sana. Ya, dan itu gratis. Nih, Instagram juga masuk, jadi jangan lupa di Instagram ada kata kuncinya. Hmm. Kemudian kita bisa lihat lagi yang lainnya ketika kita mencari servis AC misalnya, servis AC di Pangkal Pinang. Nah, di sini kita bisa melihat di Google untuk servis AC itu ada servis AC mobil yang paling banyak. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang usaha servis AC mobil, bisa nih memanfaatkan Google servis AC mobil. Kita enter saja. Sama. Yang pertama kali ditampilkan adalah Google My Business. Berikutnya adalah Instagram. Ada video-video. Nah, ini video-video ini juga ada yang nanti dari TikTok, Instagram, Facebook pun ada. Jadi kalau kita bikin video-video di konten-konten kita, jangan hanya tampil gambar video saja, tetapi juga sertakan kata kuncinya. Ya, sertakan kata kunci dalam caption, sehingga nanti akan muncul di dalam pencarian Google. Ini website, oke, Facebook nih ya, Facebook juga bisa muncul di sini. YouTube, TikTok muncul. Kalau dulu itu setelah Maps itu tampil di YouTube, ada YouTube-nya. Tapi sekarang tidak hanya YouTube, video-video bisa dari TikTok, Instagram, Facebook, ya. Tidak terbatas pada YouTube. Bahkan YouTube-nya nggak muncul di sini. Ada video TikTok juga, Instagram. Kalau dulu YouTube itu populer, tapi sekarang di pencarian Google kurang populernya. Ya. Bahkan di sini ada yang namanya Linktree, Anugerah Service, Service AC ini kan, Linktree. Jadi nanti kita juga akan belajar membuat Linktree. Dalam Linktree sebaiknya juga menggunakan kata kunci seperti ini. Dan ada Jualo. Jualo ini akun jual beli atau situs bisa dibilang marketplace lokal. Ini marketplace lokal yang bisa mensupport untuk SEO atau pencarian di Google. Baik, ini di sini ada ternyata saya lihat di chatnya ada yang masuk baru nganter suami cuci darah. Jadi konsum dari rumah sakit, Masya Allah ya. Mudah-mudahan prosesnya dilancarkan dan suami bisa semakin sehat. Nah, di sini ada yang langsung berkomentar, boleh kalau mau langsung bertanya. Berarti yang berperan captionnya ya Pak, bukan videonya. Nah, ada peran double. Videonya itu berperan ketika orang kan lo budayanya orang melihat TikTok, sosmed, itu kan yang dilihat videonya.
Ketika video pertama kali oh menarik, itu yang dilihat dari model scrolling. Nah, kalau caption itu untuk mentarget orang yang mencari, istilahnya orang yang ngetikkan, baik ngetiknya di TikTok maupun ngetiknya di Google maupun ngetiknya di Instagram. Jadi berdasarkan pencairan. Untuk itu jangan hanya kita pasang video yang menarik saja tanpa caption. Rugi kalau tanpa caption. Karena caption itu bisa memudahkan customer pelanggan menemukan kita. Menemukan ya. Namanya menemukan berarti mereka membutuhkan dan mereka mencari, mengetikkan kata yang mereka butuhkan. Contohnya di sini lain lagi ada misalnya jual sirup jeruk kunci ya nih, sirup jeruk kunci ya. Jeruk kunci. Kita enter. Nah, sirup jeruk kunci ini yang pertama kali muncul itu adalah ringkasan AI. Jadi kita membuat artikel, membuat konten, membuat video, semuanya nanti akan diringkas oleh AI. Ini contohnya, sirup jeruk kunci adalah minuman khas Bangka, Pulau Bangka, Belitung yang menyegarkan. Di sini dari website KKI. Ya. Kemudian kita lihat bawahnya lagi, ini dari website KKI. Ini dari YouTube ada. Kalau nanti produk kita direkomendasikan, apalagi di sini ya, ketika orang mencari sirup jeruk kunci ya, ini kita misalnya sirup jeruk kunci yang eh, enak dan menyegarkan. Nah, di sini yang muncul di Shopee sama ringkasan AI. Ringkasan AI kalau kita sudah menampilkan di konten-konten selama ini, sirup jeruk kunci yang enak dan menyegarkan, nanti AI akan memberikan rekomendasi. Oh, yang memposting sirup jeruk kunci yang sehat dan enak dan menyegarkan itu namanya sirup jeruk kunci ini. Nah, kalau yang sini masih banyak yang belum memanfaatkan. Jadi ini masih berpeluang. Ini adalah yang disebut namanya kata kunci. Sematkan kata kunci dalam setiap postingan, baik posting di sosial media maupun posting di saat kita memberikan review map. Nah, nanti Bapak Ibu saya ajarkan bagaimana mereview map sehingga nanti meskipun kita cuma review, kita bisa tampil juga. Ini kan ringkasan AI, kemudian ada di Cookpad, video, ada YouTube, TikTok. My Best website juga Cookpad. Oke. Ini kalau memberikan cari referensi. Kalau mencari toko biasanya akan disuggest ke Google My Business. Ya. Ini ada dari Akasia Crochet. Pak, kemarin IG saya kan terlihat sangat berantakan. Apakah konten sebelumnya perlu dihapus semua dan upload yang baru atau bagaimana? Nah, ini kalau konten yang lama yang masih berkaitan dengan produk, ada kaitan dengan produknya atau jasanya, nggak perlu dihapus. Biarkan itu tersusun lamanya nggak masalah. Tetapi kalau tidak ada kaitannya, bahkan mungkin yang dulu mungkin kalau sempat curhat-curhat yang bebas, nah itu bisa dihapus. Tapi kalau selama itu tidak bertentangan, nggak usah dihapus. Ya. Cukup perbaiki mulai dari postingan yang baru saja. Yang lama biarkanlah tetap ada, kita mulai yang baru. Ya. Oke, ya kita lanjut lagi. Nah, di sini sekarang kita mulai dari Google My Business. Untuk memulai Google My Business, ketik di Google-nya sini, ketik aja Google
My Business atau Google Businessku ya. Nah, Google My Business. Ini bisa disebut Google My Business ya. Nah, kita bisa milih Google My Business-nya, kita pilih yang di sini. Tampilannya klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Tampil menarik di Google dengan profil bisnis gratis. Google memberikan tampilan, boleh kita menampilkan dengan Google My Business. Bisa untuk retail, bisa untuk layanan, restoran, ya. Retail, layanan, restoran. Buatnya gratis, mudah dikelola dari penelusuran dan Maps. Kemudian dipersonalisasi. Itu bisa ditambahkan dengan jam buka, foto, postingan, dan lainnya. Di sini kita disarankan untuk memberikan kesan pertama yang menarik. Ya. Informasi penting, tunjukkan yang membuat bisnis Anda unik, langsung di profil Anda. Nanti bisa tambahkan dengan foto, logo, fotonya foto produk, ada foto tempat usaha, foto sama foto layanan, dan logo ya. Di sini akan memudahkan kita terhubung dengan pelanggan. Lalu beri informasi terbaru. Jadi kita nantinya meskipun sudah punya Google My Business, ini yang perlu kita lakukan adalah buat postingan penawaran dan acara. Jadi jangan biarkan Google My Business kita begitu saja tanpa diolah. Kita punya produk baru, sampaikan. Punya informasi promosi, sampaikan. Punya acara hajatan, sampaikan. Ya, jadi sampaikan aja di postingan. Nanti ada menu postingan. Dan balas ulasan pelanggan secara publik untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan baru. Nanti kan ada yang memberikan review. Nah, kita buat balasan di reviewnya. Oke. Nanti di reviewnya, ini saya sambil kirim informasinya ya. Ya, di sini review. Kemudian ada tampilkan hidangan dan layanannya. Hidangan dan layanan yang Anda tawarkan. Jadi kalau Bapak Ibu jual makanan, minuman, itu ditampilkan menunya. Foto menunya, ada foto makanannya, ya, itu ditampilkan. Buat gambar yang paling bagus. Ya. Kalau kalau HP-nya masih yang biasa, nggak masalah. Yang penting pencahayaannya bagus. Kalau bisa minta tolong temen, kawan yang punya kameranya lebih bagus, itu boleh juga. Ya. Upayakan fotonya ini adalah foto real, bukan foto dari AI. Ini kan ada modelnya, nanti ada tawarkan berbagai cara untuk belanjanya, kemudian untuk layanannya seperti apa. Nanti kita juga bisa menganalisa cara pelanggan menemukan bisnis kita di Google My Business. Ada kata kunci apa yang paling sering diketikkan oleh customer atau pelanggan. Ini suaranya kecil, Pak. Coba, suara saya masih kecil nggak? Ini ada yang kirim Tidak, Pak. tidak ya? Oke.
Mungkin Ya. volumenya Ya. Pak Edi kayaknya yang ini. Oke. Jadi suara saya Kalau aman di ya? saya jelas banget. Alhamdulillah. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini Google Business School ini ada kesaksian yang sudah menggunakan Google Business School. Memang Google Business School ini luar biasa ya, karena orang yang banyak mencari di Google Business School, terutama untuk tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang kita pengen tampilkan. Ada tempat kafe, restoran, kemarin ada Lempah Kuning, itu sangat diperlukan, sangat dianjurkan untuk menggunakan Google Business School. Ini tampilkan hal terbaik dari bisnis Anda. Bisa buat, ini kan pertama kali kita klaim buat profil bisnis, kemudian dipersonalisasi, baru dikelola. Oke, Oke, kita mulai saja. Sudah masuk akses Google Business School, kita klik mulai sekarang. Dimulai sekarang, di sini profil bisnis akan membantu bisnis Anda menjadi mudah ditemukan oleh pelanggan. Nama bisnisnya ini kan tanda bintang ya, jadi wajib diisi nama bisnis dan kategori. Contoh di sini, kita mau nama bisnisnya apa? Kalau misalnya kita toko baju Muslim anak misalnya, ya. Nah, kita bisa buat bisnis dengan nama ini. Kemudian kategorinya itu pilih yang paling sesuai, ya. Pilih yang paling sesuai. Ini kan ada makanan dan minuman, ada shopping, pelayanan, hotel dan penginapan, alam terbuka, rekreasi, keagamaan, perkantoran, industri, perumahan, pendidikan. Nah, ini yang saat ini bisa bisa menggunakan Google My Business. Kalau di luar dari ini, biasanya akan sulit untuk mendapatkan verifikasinya. Jadi kita milih yang mana. Kalau ini toko baju, ini kan untuk shopping ya, kita pilih shopping. Shoppingnya ada pakaian dan aksesoris. Nah, ini kan pakaian dan aksesoris paling mendekati. Di sini ada toko pakaian. Nah, kita pilih toko pakaian. Jadi, kalau kategorinya nggak ada, biasanya akan sulit untuk diverifikasi. Tapi kalau kategorinya masuk dalam Google My Business, insya Allah mudah. Kemudian berikutnya, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan, seperti toko atau kantor? Ya, kita pilih ya. Kalau punya lokasi. Kalau ternyata jualannya hanya jualan lewat online, kita tidak punya toko atau tidak punya kantor, kita pilih tidak. Hanya saja mereka nanti bisa menemukan kita, cuma kita tidak nanti diinformasikan sana tidak ada tokonya atau kantornya. Nah, ini kalau ada pilih ya. Berikutnya, masukkan alamat bisnis. Alamat bisnis ini yang lengkap. Contoh di sini, Jalan Sungai. Ini alamat saya ya. KM 12, nomor 39. KM dulu. KM 7, maaf. KM 7. Kotanya kasih kota atau kabupaten. Bangka. Nah, provinsi Bangka Belitung. Kode posnya 33134. Ini kode posnya harus yang benar. Nanti kalau kode posnya nggak benar, sulit juga untuk verifikasinya. Kemudian klik berikutnya. Nah,
apakah ini bisnis Anda? Jadi akan disuggest nih, nih yang sudah ada nih, nama-nama bisnis ini yang ada di Bangka, apakah ini masuk bisnis Anda? Kan? Ada Fashion Import, ini kan Bangka Tengah, toko baju Aling Bangka Tengah juga, ini yang Bangka Tengah semuanya akan disuggest. Oh, kita milih karena ini nggak ada yang satupun, maka tidak tulis klik tidak ada satupun. Berikutnya, kemudian akan dimintain lokasinya. Kita klik aja sesuaikan. Kalau ini belum sesuai dengan lokasi yang kita miliki. Ya, di sini. Nah, ini kalau kurang jelas nanti bisa diperbesar. Nih, oke. Nah, di sini alamatnya Amsel, Amsel. Nah, nih kita masukin di sini. Selesai. Kalau udah selesai, selesai. Kemudian baru kita klik berikutnya. Nah, apa Anda menyediakan pengantaran atau kunjungan ke rumah dan kantor? Kalau kita melayani delivery, kita klik ya. Kalau kita hanya melayani di kantor atau di toko saja, kita klik tidak. Tinggal ada delivery-nya enggak. Kalau di sini kita melayani delivery, klik ya. Berikutnya, nah ini tambahkan area layanan. Itu opsional, tidak wajib ya. Itu untuk membatasi area layanan yang kita miliki. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya melayani di sekitar Pangkal Pinang saja, maka ditambahkan di sini area Pangkal Pinang. Supaya apa? Nanti orang yang melihat itu hanya orang yang berada di Pangkal Pinang saja. Itu salah satu plus minusnya. Kalau plusnya, kita orang yang terdekat dengan lokasi kita akan ketika mereka mencari, mereka akan mudah menemukan kita. Minusnya, kalau orang di luar area itu mencari kita, nggak akan ketemu. Misalnya di sini kita tulis Pangkal Pinang. Saya dari Bangka Tengah. Saya ngetik mencari ini, itu nggak akan ketemu. Ya, itu plus minusnya. Jadi kalau kita mau, wah areanya memang biasanya seperti itu kan ada untuk layanan ya. Layanan misalnya layanan terapi, layanan jasa antar atau jasa servis, di mana dia hanya melayani Pangkal Pinang saja. Ya udah kita tetapkan di opsionalnya Pangkal Pinang. Kalau di sini saya melayani ke seluruh Bangka Belitung misalnya. Ya kita klik. Kalau seluruh Bangka Belitung, kita bisa tambahkan di sini, bisa juga hilangkan atau tidak perlu ditambahin. Ini kalau kita mau tambahkan ya, misalnya Pangkal Pinang, kemudian diklik, bisa tambah lagi Bangka Tengah, klik, bisa juga tambahin Bangka, ini kan Kabupaten, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, nanti bisa Bangka Selatan atau di Mentok, Bangka Barat. Ada Koba misalnya. Kalau per kecamatan juga bisa Koba atau Sungai Liat.
Dan di sini kita bisa tambahkan yang banyak pun boleh. Kemudian klik berikutnya. Kemudian kita masukkan ini detail kontak apa yang ingin Anda tampilkan kepada pelanggan. Nomor telepon terutama ya. Nomor telepon ini kita tambahkan, nggak usah tambahin 0 karena ini udah plus 62 depannya. Jadi kita langsung angkanya aja 8, 21, 34, 80, 99, 65. Kalau punya website, kita bisa tambahkan website. Misalnya saya punya website nih, https mitraumkm.com. Tambahkan, itu websitenya. Kalau situs web ini boleh nggak ditambahkan dengan sosial media? Boleh, ya. Jadi kalau ada punya akun TikTok, punya akun Instagram, Facebook, boleh tambahkan di sini. Tambahkan chat opsional. Ini kan tambahkan chat. Izinkan pelanggan untuk melakukan chat dengan bisnis Anda melalui SMS atau aplikasi lainnya. Jadi kalau misalnya ini untuk memudahkan juga. Jadi nanti ketika mereka menemukan toko kita, usaha kita, mereka menghubungi kita lewat chat. Nah, ini ada text message atau WA. Jadi mau di SMS atau mau di WhatsApp. Kalau kita mau di WhatsApp, ya udah mau di WhatsApp aja. Masukkan klik linknya. Kalau ini linknya ya, bukan cuma nomornya. Misalnya ini linknya itu https wa.me. Itu kan linknya 62823134809965. Itu link WA. Jadi kalau Bapak Ibu bikin link WA ini wa.me garis miring 62 baru kasih nomornya. Ya. Kemudian berikutnya. Oke, nah ini menuju ke verifikasi. Terverifikasi. Oke, Alhamdulillah sudah terverifikasi. Nanti kalau belum terverifikasi, itu akan minta kirim verifikasi. Ya, kirim verifikasi melalui SMS, melalui WA, atau nanti kalau dulu itu melalui surat fisik. Tapi sekarang sudah melalui telepon bisa, melalui WA bisa. Kemudian listingan Anda sudah terverifikasi, ya Alhamdulillah. Ini terkadang ya, sudah terverifikasi seperti ini, nanti tiba-tiba akan ditangguhkan. Nah, kalau ditangguhkan itu sudah agak ribet. Jadi kalau Google My Business sudah ditangguhkan, itu nggak bisa diolah-olah lagi. Mendingan kita ganti lagi yang lainnya. Listing Anda, oke, kemudian sekalian berikutnya. Oke. Pelan-pelan ya Pak. Oke, maaf kalau terlalu kecepatan ya. Kita coba pelan-pelan ya. Pak, nama bisnis tadi, nama toko atau nama merek atau apa Pak? Nah, nama bisnis itu sebaiknya dikasih kata kunci plus merek. Misalnya, tadi kan nama tokonya saya dia baju muslim, toko baju muslim anak ya. Kalau sudah punya mereknya, boleh dikasih. Misalnya saya toko baju muslim anak Grisa. Nah, boleh. Jadi itu untuk nge-branding sekaligus untuk mentarget kata kuncinya. Kalau kita hanya branding, nanti orang mencari misalnya namanya kemarin tuh namanya Mirando misalnya. Mirando. Tidak dikasih keterangan produsen jeruk kunci. Nah, ketika orang mencari produsen jeruk kunci, bukan Mirando yang keluar, tetapi adalah mereka yang menuliskan produsen jeruk kunci. Nah, supaya orang ketika mencari produsen jeruk kunci itu tampil, makanya di nama ada keterangannya produsen jeruk kunci Mirando. Jadi kata kunci plus merek ya. Oke, maaf telat nggak apa-apa. Jadi bisa ngikuti ya.
Oke, kita lanjut ya. Disesuaikan profil, tambahkan jam kerja. Kita jam bukanya kapan? Kita bukanya hari Senin, Saleh. Hari Senin buka. Jam berapa bukanya? Jam 8, misalnya. 00.08, 00 sampai jam berapa? Sampai jam 5, misalnya 17.00. Hmm. Selasa buka juga sama jam 8. Ini kan bisa milih juga ya. 8.00 sampai 17.00. Hari Rabu sampai 8.00, 17.00. Hari Kamis juga sama, 8.00, 17.00. Nah, untuk hari Jumat, mungkin bisa hari Jumatnya berubah. Hari Jumatnya setelah Jumatan, misalnya jam 1.13.30. Nah, sih sampai jam 17.00. Kalau kita naikin dari 17.30. Sabtu dan Minggu tutup. Oke, kita link berikutnya. Nah, ini tambahkan deskripsi. Ya. Tambahkan deskripsi mengenai tokonya atau mengenai mapnya. Ya, kita tambahkan terlebih dahulu. Misalnya, toko baju Muslim anak Grisa menyediakan aneka baju Muslim anak, baik untuk pesta maupun harian. Kemudian melayani pengiriman ke seluruh Bangka Belitung. Ya, gratis gratis biaya kirim sekitar oh di khusus khusus area Pangkal Pinang. Deskripsi itu sampai 750 silakan ya. Nanti kalau ada lagi informasi apa di samping misalnya kan kami juga menyediakan jilbab, oke, aksesoris, kemudian baju eh, renang muslimah DLL. Oke, oke, kita ini nggak masalah segini, baru klik berikutnya. Kemudian tambahkan foto bangunan, muka bangunan. Nah ini kan, sekarang ada tambahkan foto muka bangunan. Pilih gambarnya. Kalau sudah punya nih toko bangunannya. Nah, kalau belum punya toko bangunannya, kita bisa minta ke Google ya. Toko bangunannya, tapi ini disarankan toko yang asli ya, rumah yang aslinya. Kalau kita di sini nggak ketemu, kita belum foto nih, ya nanti kita foto dulu. Ini karena belum kita lewati. Tambahkan foto toko Anda. Ini kan tokonya seperti apa. Tambahkan. Kalau belum punya, itu contohnya ini kan dalamnya nih ya. Belum punya dilewati. Nah,
Dapatkan alamat email khusus dan fitur premium untuk meningkatkan bisnis Anda. Nanti kita bisa mendapatkan email khususnya, tapi ini kan ada berbayarnya nantinya. Ya kita kalau yang gratis saja kita lewati. Hasil edit Anda akan terlihat setelah Anda terverifikasi. Oke, jadi kita klik lanjutkan saja. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi bisnis Anda tidak terlihat oleh pelanggan. Ini kan tadi sudah terverifikasi nih. Ternyata ada pending lagi nih. Nah, akses Anda telah ditangguhkan karena profil ini tidak mengikuti panduan. Nah, ini tidak mengikuti panduan ini memang dalam hal verifikasi ini tidak semua bisa langsung terverifikasi. Apalagi kalau kita memiliki akun. Nah, ini akun Google akun saya itu sudah memiliki beberapa Google My Business. Nih, kita lihat ya akun saya profil bisnis. Kita login. Nah, ini saya memiliki beberapa profil bisnis. Sehingga ini tadi ditangguhkan, ini juga ditangguhkan. Ini yang ditangguhkan ini karena sudah nggak ada ini bisa dihapus. Tindakan hapus. Ini tindakannya dihapus. Ini oke buang. Oke. Nah, ini ada sebenarnya masih masih digunakan, cuma ini ditangguhkan, nanti tinggal dikelola lagi. Nih. Ini tutup sementara. Hmm. Nah, kalau sudah banyak gini, nanti tidak mudah untuk tampil. Oke ya. Jadi kita untuk Bapak Ibu tadi bikin baru aja nggak masalah. Sesuaikan tadi. Kalau misalnya nanti belum disetujui, coba lagi dengan akun yang lainnya. Atau nanti kita klik verifikasinya. Contohnya gini. Ini kan tadi yang kita bikin. Nah, kita klik kelola profil. Nah, di kelola profil ini, di sini kan kelihatannya kan belum terverifikasi atau ditangguhkan ya, tidak terlihat secara publik. Nah, kita bisa edit info. Nah, edit info ini bisa jadi ada yang tidak sesuai. Kita edit. Nah, kalau sudah ada, oke, nggak masalah. Nah, terkadang untuk verifikasi ini, kalau sudah ditangguhkan, itu sulit untuk bisa tampil publik. Jadi sebaiknya ganti akun, ganti akun bikin baru, ya. Oke, itu salah buatnya. Sekarang kita coba lihat. Ini ada yang sudah bertanya, Pak. Mohon maaf, boleh tolong cek Google bisnis saya, Galeri Akasia. Karena tadi pas mau buat sudah muncul toko saya, tapi saya lupa kapan buatnya dan apakah sudah diatur sesuai dengan langkah-langkah Bapak tadi. Oke, kita lihat ya. Galeri Akasia. Tadi proses pembuatannya seperti itu bisa. Nanti kita lihat kalau yang lainnya nggak ada masalah. Nih, kalau Galeri Akasia, ya kita bisa evaluasinya di sini. Di ringkasan AI, Galeri Akasia itu ada di Kuba. Di Kuba ya, di Kuba berdiri tahun 81, Havana, Kuba. Kemudian, nah ini kalau dilihat dari sini,
itu memang untuk apa tampil di ringkasan AI perlu adanya effort. Bahwasanya Galeri Akasia itu ada loh di Bangka, ada yang di Bangka. Nah, ini yang sudah terkenal adalah yang di Kuba. Kemudian ini YouTube-nya. Nah, ini kan semuanya di Galeri Akasia. Bisa jadi kalau Galeri Akasia ini secara resmi mereka sudah terdaftar di brandnya, nanti mesti ganti, Bu, ya. Mesti ganti ini. Tapi kalau tulisannya berbeda, ini kan Galeria nih. Akasia ini galeri. Boleh. Yang terpenting ada perbedaan. Kalau sama, nanti eh, bisa diminta royalti kalau sama. Jadi kalau berbeda aman. Di sini, oke. Nah, ini kita mau review. Ya, sambil sambil saya review, silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya ya lewat obrolan chat. Ini ada yang mau minta di review Galeri Akasia nih. Yang terlihatnya kan di samping sini ya. Toko kerajinan tangan di Kepulauan Bangka Belitung. Oke, ini kan Galeri Akasia. Keterangannya toko kerajinan tangan. Kalau kita cari ini, toko kerajinan tangan. Toko kerajinan tangan di Bangka. Ini toko kerajinan tangan di Bangka. Sentra Kerajinan, Tins Galeri. Ini ada muncul di Sandacraft. Udah deh saya apa sih kegiatan pembelajaran anak-anak hari ini soalnya mau menyesuaikan dengan kegiatan apa kegiatan semua. Ya. Kemudian ada Galeri Arkids, Pariwisata Pangkal Pinang. Nah, ini belum. Galeri Akasia belum muncul ya. Jadi nanti akan disinkronkan. Pertama itu disinkronkan untuk yang mau di branding sebagai Galeri Akasia tadi sebagai apa. Nah, kita cek lagi di sini. Di sini ada jam bukanya. Nomor telepon sudah ada, alamatnya sudah ada. Kemudian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ulasannya, ya, ulasannya di sini nih Galeri Akasia melayani pemesanan rajutan buket dan sulaman nih. Ulasan sendiri ya dari internal dari galeri. Kita klik tambahkan, kita klik lokasinya, klik. Hmm. Nah ini gambar buketnya, ini kan toko kerajinan tangan, kemudian history maps, oke. Nah di sini ada yang bisa ditambahkan. Nanti tambahkan sini, tambahkan label. Labelnya adalah kata kunci. Kata kuncinya apa? Kata kunci bisa kerajinan tangan, bisa produk yang diberikan, produk yang ditawarkan, buket, kerajinan tangan, souvenir misalnya, itu bisa tambahkan di label. Websitenya memang belum ada. Oke. Tentang. Nah, di tentang ini belum terlihat. Jadi berarti belum ada, belum tadi belum ditulis deskripsinya. Nah, tapi nanti ya kalau sudah punya ini, sudah punya Google My Business, kalau mau melakukan perubahan, jangan langsung semuanya. Karena kalau langsung melakukan perubahan semuanya, bisa diindikasikan ini sebagai spam. Sebaiknya kalau melakukan perubahan, misalnya ditambah deskripsinya dulu hari ini. Nah, biarkan jalan. Besok kita posting biasa. Besoknya lagi kita misalnya tambahkan lagi labelnya. Ya.
Besok posting biasa. Jadi jangan langsung diedit semuanya. Oke. Kita lihat gambarnya. Gambarnya oke, sudah. Ini. Oh, yang tampil. Hmm, Ini tampilan gambar lihat foto. Oh, fotonya baru satu ya. Oh, ada lagi. Ini fotonya. Oke. Oh, di sini bawah. Hmm, Ini lokasinya bisa. Fotonya. Oke. Nah, selain dari foto ini kan baru dari foto ya. Nanti bisa ditambahkan ini foto yang sudah ketika misalnya pertama kali publikasi. Berikutnya, langkah berikutnya setelah membuat Google Map ini, yang diperlukan adalah ini galeri akasia nih. Galeri akasia boleh masih tetap menggunakan itu nggak ada masalah. Tinggal nanti ditambahin di dalam deskripsinya aja mengenai produk yang dijual, disediakan. Jadi ditambah di deskripsinya. Kalau tadi galeri akasia sudah ada di Kuba, itu kan galeri akasia. Karena namanya nggak sama persis, nggak masalah. Oke, ini saya tunjukkan bagaimana kita membuat postingan di Google My Profile, Google My Business ya. Kita masuk masuk sini bisa masuk melalui akun Google My Business, Google Businessku. Itu pengelola profil bisnis. Nah, contohnya di sini saya mau yang sudah ini aja. Nah, ini sudah toko kue ya. Misalnya di nih kita buka. Nah, ini kan kita bisa diolah, kerjakan, kelola. Kalau kita ganti namanya, Bawa ini bawa baskom mana baskom? ganti yang sini ya. Kita ganti ini. Lihat profil. Nah, kalau yang tidak ditangguhkan kan tampilannya seperti ini. Kalau yang tidak ditangguhkan tampilan seperti ini, silakan. Nanti bisa dilakukan edit profil. Edit profil itu untuk mengedit. Nih, kan ada nama bisnis, kategorinya, deskripsi. Tambahkan deskripsinya. Tambahkan deskripsinya. Itu ada menampilkan kata kunci dan bagaimana melayaninya. Kemudian, setelah memiliki Google My Business ini, jangan dibiarkan kosong. Buat postingan. Supaya apa? Supaya mudah ditemukan oleh klien atau target customer lainnya. Klik postingan. Nah, ini kan klik postingan kan. Bisa klik tambahkan postingan. Nah, tambahkan postingan ini kan ada update penawaran atau acara. Tambahkan fotonya atau video, baru dikasih deskripsi. Setelah itu baru di post langsung ya. Jadi ini hampir sama kayak sosial media. Bapak Ibu bisa gunakannya untuk posting produknya masing-masing atau event atau momen yang sedang dijalankan.
untuk tambahan postingan. Bisa juga yang dilakukan adalah setelah tambahkan postingan, itu nanti minta ulasan. Ya. Minta ulasan. Nah, ini kan minta ulasan kan ada link nih. Link ini di copy, ya, di copy atau bagikan ini langsung dibagikan ke WhatsApp. WhatsApp siapa? Customer. Jadi kalau ada customer yang belanja, kita kirimi WA. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Mohon bantu review. Tambahkan review positif di toko kami. Nah, kasih linknya. Ya. Ini kasih linknya review positifnya. Oke. Kemudian kita mau lihat nih performanya. Performa selama ini bagaimana? Kita klik performa. Nah, ini sudah ada 216 interaksi profil bisnis. Dari Februari sampai Juli jangka waktunya ya. Nih, sudah 2.689 orang melihat profil bisnis Anda. Jadi ini luar biasa ya. Kalau dilihat oleh banyak orang seperti ini di Google apalagi itu luar biasa. Ini penelusuran sudah 244. Nanti bisa dilihat dari mana yang melihat. Oh, dari seluler. Dari seluler Google penelusuran. Dari Google Maps. Ini kan banyak kan. Ada yang mencari langsung di Google Maps. Ada yang mencari di Google penelusuran. Atau Google tadi yang kita lakukan. Nah, kita biasanya di Google penelusuran. Kalau ini yang menggunakan desktop, 5% saja yang menggunakan desktop. Karena sekarang sudah banyak yang menggunakan seluler. Ya, banyak yang menggunakan seluler. Ini Google Maps-nya menggunakan desktop cuma 4%. Penelusurannya menggunakan kata apa mereka? Oh, menggunakan kata attraction, playground, wisata mijen, playground terdekat. Nah, karena penggunaan kata ini yang banyak dicari, maka ini yang dimasukkan ke dalam deskripsi. Tambahkan ke dalam deskripsi. Oke. Ini ada panggilan telepon, ada nggak? Oh, ada, cuma sedikit. Yang reservasi, kita nggak buka reservasi. Yang ada rute, 212 meminta rute. Kalau website, ada nggak yang, oh website sedikit. Ini jangka waktunya tadi ya. Sekarang kita lihat jangka waktu yang lebih lama. Nggak ada jangka waktu yang lebih lama ya. Oke. Kalau nggak ada ya, ini aja nggak apa-apa. Oke. Ini ada yang bertanya, Ibu Yunita Sari. Izin bertanya, Pak. Kalau sudah daftar, tapi suatu saat emailnya nggak aktif lagi, gimana, Pak? Apa bisa dibuka, apa bisa dibuat kembali dengan akun yang baru dengan nama usaha yang sama atau nggak bisa lagi? Kalau sudah pernah dibuat dengan akun yang berbeda, emailnya sudah tidak bisa diakses lagi, itu sudah tidak bisa dibuka. Ya, kita tidak bisa membukanya lagi. Sebaiknya bikin akun baru, bikin nama baru, tapi nanti namanya berbeda. Namanya berbeda, alamatnya dibuat sedikit berbeda. Contohnya gimana? Kalau tadi alamat saya kan jalan ini, pakai alamat ini aja. Maka
Galeri Akasia. Nah, ini kan namanya Galeri Akasia. Kalau misalnya ini emailnya udah nggak bisa nih, ditambah lagi namanya, dikasih depannya. Misalnya eh, pembuatan buket Galeri Akasia. Bisa. Terus alamatnya ini kan GLN Patin 1. Nanti bisa diganti Jalan Patin 1. RT RW-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang pengen bertanya. Oh ya, kalau sambil menunggu pertanyaan ya, bagaimana kita memberikan review kepada, ini kan kita mau meningkatkan nih map kita. Nah, kita menggunakan akun yang digunakan punya map ini, memberikan komentar atau review sesuai dengan produk. Misalnya kita mau mencari atau kita biasa jalan-jalan ya, jalan-jalan ke toko atau ke hotel atau ke tempat-tempat umum ya. Misalnya di sini ke toko buku Salemba. Toko buku Salemba, Bangka. Nah, ini toko buku Salemba. Kita klik, kita pilih ulasan, tambah ulasan. Ini tambah ulasan ini ya nih. Ini tambah edit ulasan. Nah, ini pernah kirim ya. Tambah foto. Kita klik ulasan aja. Ulasannya ini yang sudah ada. Kemudian ini yang dulu pernah namanya toko buku tapi koleksi bukunya kurang lengkap. Nah, ini kita bisa eh, melihat. Nah, kita kalau ada toko buku ini, kita bisa kasih. Ini pun sebenarnya bisa diedit ya. Nih, local get. Kita bisa edit ulasan atau hapus ulasan. Nah, jadi kalau nanti eh, Bapak Ibu menerima ulasan buruk dari customer, kita bisa hubungi mereka dengan baik-baik. Kita bisa diskusikan atau kita bisa kasih kompensasi kepada mereka supaya menghapus ulasannya. Ya, ini misalnya di sini nih, kalau kita bisa edit ulasannya, nah, hapus atau edit ulasan. Misalnya kita hapus menjadi bintang 4. Jadi kita edit ya. Nah, sekarang koleksi bukunya semakin lengkap. Semakin lengkap. Saya sering membeli perlengkapan alat tulis untuk anak di toko ini. Tambahkan juga, selain itu, saya juga mem oh, sekalian itu, di toko ini juga menyediakan alat olahraga misalnya.
Kan ada di atas tuh ya. Nah, kita bisa merekomendasikan eh, tempat lain pun boleh kita rekomendasikan di sini. Nah, atau kita memberikan salam. Kita memberikan semoga semoga pelayanan semakin ramah. Kita sampaikan namanya Cahyo. Jalan di sini gerai digital. Atau kita kan kasih Cahyo jasa pembuatan website. Nah, misalnya gini, gerai digital. Ini bisa kita posting, ya. Jadi kita numpang komentar di toko lain, di tempat lain, tapi kita berikan komentar yang utamanya terlebih dahulu, baru kita kasih nama belakangnya. Nah, ini selesai. Nah, ini kan sudah ini menjadi bintang 4, sehingga nanti akan menaikkan nih. Nah, kalau Bapak Ibu sudah saat ini ada menerima nih bintang 1, hubungi aja mereka, minta mereka hapus atau mereka minta edit, kita berikan kompensasinya. Jadi jangan baper kalau ada wah bintang 1 nih ngasihnya nih. Nah, kita komunikasikan insya Allah bisa. Oke, ini ada yang tanya lagi dari Bu Tri Mulyani. Kalau Google kita penuh datanya, apa ngaruh ke Google Maps kita, Pak? Ya. Kalau datanya penuh, sebenarnya nggak ngaruh. Tidak berpengaruh terhadap Google Maps. Karena Google Maps ini kan untuk umum ya, bukan ke dalam kuotanya. Hanya saja pengaruhnya nanti ke dalam email. Kalau kita mendapatkan pembaruan, pemberitahuan, itu kan masuk ke email. Nah, kita tidak bisa mendapatkan email pembaruan, email barunya. Jadi kalau data emailnya sudah penuh, sebaiknya ada yang dikosongkan, ya, ada dihapus-hapus di sana. Karena ya bisa jadi yang dihapus bisa foto, dokumen yang ada di email, ya, atau email-email masuk yang nggak penting itu bisa dihapus. Ya. Ibu Swisti, Assalamualaikum Pak Nasum. Mohon izin bertanya, jika profil saya tiba-tiba dinonaktifkan atau ditangguhkan, kenapa bisa begitu Pak? Terus bagaimana cara memulihkannya? Nah ini ya, jadi Google My Business ini cukup ketat. Saat ini Google My Business cukup ketat. Terkadang mereka eh, menonaktifkan atau menangguhkan. Meskipun kayak tidak ada kesalahan, itu seringkali kita melakukan ada perubahan. Ya, seperti yang saya miliki ini. Ini saya tidak ada kesalahan, saya hanya melakukan sedikit perubahan sebenarnya. Ini. Nah ini, agen tiket kapal laut ini saya melakukan perubahan edit nomor HP kemarin. Hanya saja langsung ditangguhkan. Dan Google ini memang salah satu nilai kurangnya, dia tidak memberikan apa namanya alasannya. Alasannya hanya ini, akses Anda telah ditangguhkan karena profil tidak mengikuti panduan. Nah, ini kita bisa mengikuti pelajari panduannya. Tapi di panduan ini terkadang memang sulit untuk dicari solusinya. Nah, kalau saya biasanya ketika udah seperti ini, saya buat akun yang baru. Ya, akun yang baru. Di sini kan bisa kita dengan edit info. Ini 44 edit info kita. Kemarin saya edit karena nomor HP-nya itu diganti sama orang lain. Ya, 4487. Wah, ini kan, ini saya menambahkan ini, hanya nambah ini sama nambah ini ternyata tidak boleh. Jadi harus diedit. Dan nih, ini coba kita edit lagi, apakah nanti bisa
kita hilangkan nomor HP-nya. Simpan. Nah, kita hanya bisa berupaya seperti ini. Nanti setelah perubahannya dilakukan, oke, kita hilangin. Hmm. Karena kalau kita minta ditangguhan ini kan, klik setelah profil selesai notifikasi tambahkan profil Anda bantuan kirim masukan, nah bantuan dan dukungan. Ini kita klik pelajari lebih lanjut. Nih, di sini dikasih tahu ya. Memperbaiki profil yang ditangguhkan atau dinonaktifkan. Kami dapat menangguhkan atau menonaktifkan profil bisnis yang tidak mengikuti panduan kami. Jika Anda yakin profil Anda seharusnya diaktifkan kembali, Anda dapat mengajukan banding. Nah, ini banding ya. Sebelum mengajukan banding, pastikan profil Anda telah sesuai dengan semua panduan. Mengajukan bandingnya dilingkupi penyiapan bukti. Setelah Anda membuat formulir bukti, Anda harus mengirimkan dalam waktu 60 menit. Jika tidak, formulir tersebut tidak akan dilampirkan pada permohonan banding Anda. Ya, di 60 menit. Formulir buktinya apa? Ini mencakup bukti pendaftaran usaha resmi, izin usaha, bukti pembayaran pajak, tagihan utilitas bisnis. Nah, ini kan agak ribet ini ya. Untuk dokumen yang Anda kirim sebagai bukti, pastikan nama dan alamat bisnisnya sama. Ini agak ribet ini memang. Kalau menggunakan eh, cara pengajuan banding ini. Jadi, solusi lainnya itu adalah dengan membuat akun baru atau Google Map baru. Buat Google Map baru aja belum tentu diverifikasi. Kalau buat yang baru, pastikan WA-nya apa nomor HP yang didaftarkan untuk verifikasi itu nomor HP yang baru, menggunakan email juga yang baru. Tidak bisa menggunakan yang lama. Oke. Ini dari Jingga Aksesoris Pengantin. Pak izin bertanya, saya punya dua usaha Jingga Aksesoris Pengantin dan Jingga Sewa Baju Adat. Alamat tempat usaha sama. Di Google Maps saya bikin Jingga Aksesoris Pengantin. Kira-kira bagusnya buat Google Maps sendiri sendiri atau dilanjutkan saja. Oke. Nah, dua usaha dalam satu lokasi, ya. Dua usaha dalam satu lokasi. Kalau usahanya hampir sama, ini kan hampir sama nih. Aksesoris pengantin dengan sewa baju adat. Sewa baju adat sama-sama berkaitan dengan fashion ya. Sewa baju, ini aksesoris pengantin, fashion. Sebaiknya kalau sama ini tetap lanjutkan saja, Bu. Jangan diganti. Karena nanti itu rentan dengan dinonaktifkan atau ditangguhkan. Kalau mau, yang itu tetap lanjutkan, tinggal ditambahkan saja. Nah, yang nambahkan ini kan nanti belum tentu setujui, tapi boleh aktivitas ditambahkan. Nambah tempat, kalau yang sudah ada saat ini kan, jingga aksesoris pengantin. Silakan bisa ditambah jingga sewa baju adat. Nah, nanti ditambahin di sewa baju adat itu lokasinya dibedakan sedikit. Titik lokasinya dibedakan sedikit. Sama nama alamatnya dibedakan sedikit. Misalnya alamat tadi JLN itu menjadi jalan atau jalan nanti menjadi JL ya. Yang singkat menjadi panjang, yang panjang disingkat. Kemudian titiknya dipindah sedikit di lokasinya digeser sedikit lah. Numpang di halaman misalnya atau numpang di jalan itu boleh ya. Tapi jangan sama persis. Dan yang sudah ada dilanjutkan saja, tinggal nanti ditambahin postingan, Bu. Ya, ditambahkan postingan. Oke. Nah, sini ya. Jadi di Google Bisnisku yang bisa dikelola adalah yang tidak ditangguhkan. Kalau posisi ditangguhkan nggak bisa dikelola.
Ini kita bisa lihat yang beberapa saya buat. Nih kayak privat taekwondo, kita lihat profilnya. Berapa banyak dia reviewnya. Nih, ada 229 interaksi pelanggan. Kita lihat performanya. Nah, ini kan interaksinya 229. Orang melihat profilnya 871. Nah, ini lumayan. Nah, kita lihat di sini ada lagi yang pabrik, ini kan. Ini pabrik bakpia Belitung. Ini kita lihat performanya. Nah, ini performanya nih. Ini kenapa nih? Kalau performa seperti ini karena memang selama ini jarang diposting karena baru dibuat saja ya. Ini kemarin kan saya buatkan untuk UMKM nih. Tapi saya kasih kelolanya tidak diposting ulang, tidak diposting tambahan. Jadi performanya kurang. Kalau yang tadi yang saya masuk ke sini tadi Sofia Land ini ada pada waktu awal saya tambahkan postingan, tambah kelolanya ya. Nih, Sofia Land Playdown Indoor nih kan. Saya tambahkan gambarnya, kemudian postingannya sehingga performanya lumayan bagus. Oke. Ini ada ulasannya ya. Nih, ulasannya ya, bagus bagus ini. Nah, sebenarnya ulasan ini karena saya nggak ngelola lagi mengelola, ini ulasannya harusnya dikasih jawaban. Misalnya gini, rekomendasi playground pinggir jalan yang komplit dan bersih. Ini kita kasih komentar di sini, bales. Terima kasih sudah mengunjungi playground ini. Kasih tambahan lagi, namanya playground di Semarang dengan fasilitas nyaman segala macam itu kasih. Jadi kalau ada yang memberikan ulasan bagus, jangan hanya ditulis terima kasih atas ulasannya. Nah, tapi kita tambahkan juga promosinya. Terima kasih sudah memberikan ulasan yang baik. Semoga kami bisa tetap memberikan layanan yang baik. Salam dari kami, ya, namanya apa? Kalau di sini kan Sofia Land, playground, playground terbaik di Semarang, kan? Nah, kita kasih tagline-nya, kasih kata kuncinya di sana. Supaya apa? Supaya naik lagi nanti peringkatnya di Google. Lebih mudah dicari di Google. Nah, oke. Ini ada lagi. Nih Pak izin review kedai Alkinali. Oke. Kita klik kedai Alkinali. Ini boleh ya kalau Bapak Ibu yang mau direview sekalian. Nih kedai Alkinali. Sudah masuk di sini. Instagramnya juga sudah masuk. Oke. Nah, Alkinali kopi bubuk Robusta Alkinali. Nah, di sini kedai Alkinali kita lihat gambarnya dulu. 3 tahun yang lalu, ini gambarnya 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Lah, ini kurang update nih. Jadi lakukan update-nya, Bang. Ya, lakukan update-nya. Update-nya bisa update di postingan. Ya, postingan. Berikan update-nya, kemudian nih, ini bawa pulang.
Nah, ini kalau tidak apa namanya? Sebenarnya ini bisa dibuka nih. Ini ada klaim bisnis ini ya. Nah, ini bahayanya kalau orang lain yang melihat, misalnya ya ini saya misalnya nih, saya bisa membuat klaim bisnis ini. Ini pengakuan. Nanti bisa membuat bisnis ini jatuh ke orang lain. Klaim bisnis ini ya. Jadi nanti bisa disetting supaya tidak bisa diklaim bisnisnya. Kemudian tambahkan labelnya berisi kata kunci. Isi rasa kata kuncinya. Fotonya diupdate ya, foto diupdate. Kemudian ulasan. Ini ulasannya kan baru ada dua ulasan. Ada ulasan sendiri. Kita lihat yang lainnya. Nih, ulasan yang lainnya. Ulasan kalau kita minta ulasan kawan aja minta ulasan. Boleh nanti Bapak Ibu kirim masing-masing link link apa namanya? Link Google Maps-nya kasih ke grup aja. Minta tolong dong kasih ulasan positifnya gitu ya. Kasih link ulasannya. Nanti untuk Alkinali ini bisa ditambah postingannya, Bang. Tambah postingan. Tulis postingan ya. Sama ini tentangnya opsi bawa pulang, keunggulan, kopi enak, penawaran, fasilitas, nyaman, enak, oke. Oke, yang lainnya udah bagus ya. Ini linknya kan bisa tadi link Facebook. Hmm. Kita buka link Facebooknya. Bisa nggak dibuka? Yang sampai ngasih linknya nggak bisa dibuka. Nah, nih oke. Linknya bisa dibuka ya. Rumah produksi Alkinali. Nah, Alkinali ini apa ini? Nah, ini kan masih produsen kopi dan cemilan berkualitas. Kopi nyaman. Nah, Alkinali. Oke lah, kopi. Kopi Alkinali. Ini 4 Juli ya. 4 Juli. Nah, di sini kalau dalam postingannya, kalian review ya di sini ya. Itu bukan hanya dikasih ini ready ya, tapi dikasih caption yang lebih lengkap. New koleksi baru si kopi Alkinali ya. Ini kasih kata kuncinya ya, kopi apa? Kopi biji sangrai lah. Ini kan kasih ini kopi biji sangrai Alkinali. Terbuat dari ini kasih postingan di captionnya juga taruh. Dan di sini dilengkapi juga tentang ini kan langsung ke Shopee nih, Tokopedia, Shopee. Kasih nomor HP. Ini ada Shopee, Tokopedia. Di nomor HP kita nggak bisa monitor kalau di sini. Upayakan semua bangunnya masuk ke nomor HP, nomor WA. Karena disitulah database kita bisa kelola. Oke. Bu Istina, Pak mau tanya untuk produk yang sifatnya reseller atau kita punya mitra bisnis untuk penjualan produk kita apa bisa pakai promo lewat profil Google My Business. Nah, ini kalau untuk reseller kita nggak bisa Bu bikin Google My Business ya. Sebenarnya dulu bisa, tadi ada poin yang tidak bisa dikunjungi. Jadi kita hanya bisa bikin nama saja ya. Contohnya nih kita coba lihat, kita bikin Google Bisnisku, kita buat yang baru.
Oke. Kita bikin yang baru, Google Businessku. Tambahkan bisnis, tambahkan satu bisnis. Ini untuk yang tidak punya tokonya, kadang ke bisnis lain, profil ini ya. Nah, biasanya munculnya bukan di Maps, tapi kalau Google My Business nggak bisa digunakan untuk apa namanya nambahkan yang reseller tadi. Jadi kita bisa menggunakan Maps, My Maps, Google My Maps. Hmm. Oh, ini kalau peta ya, kita semua, oke, buat peta baru, red. Oh, di sini kita misalnya kita mau bikin petanya di Jakarta. Nah, ini kan reseller Jakarta. Kita klik sini. Dan kita buat di, oh nggak bisa ya. Jadi kita kalau untuk yang reseller tadi, nggak usah bikin Google My Business-nya, Bu. Oke, sini ada lagi yang tanya kata kunci sama dengan hashtag kan, Pak? Nah, hashtag itu nantinya hashtag itu masuk kata kunci, tapi kata kunci yang dimaksud di sini adalah kata kunci kita masuk yang panjang. Kalau hashtag itu kan yang pendek-pendek, ya, pendek-pendek. Misalnya nih kata kuncinya kita masuk ke sini Google. Nah, misalnya kita bikin kayak di sirup jeruk kunci. Nah, ini sirup jeruk kunci itu adalah hashtagnya. Bisa sirup jeruk kunci. Kalau kata kunci, nanti kata kuncinya yang panjang nih. Sirup jeruk kunci Bangka, sirup jeruk kunci khas Belitung, sirup jeruk kunci Mirando. Nah, resep sirup jeruk kunci. Sirup jeruk kunci yang enak dan menyegarkan itu kata kunci. Kita bisa gunakannya. Yang pendek juga itu bisa jeruk kunci Bangka, sirup Bangka. Itu kan nanti kita kasih hashtagnya bervariasi. Nah, contoh di sini, sirup jeruk kunci Bangka. Hashtag itu nanti bisa menggunakan yang ada di bawah. Nah, ini. Ini bisa jadikan es jeruk kunci, pohon jeruk kunci, jeruk kasturi, jeruk kalamansi. Ya, ini kan bisa jadikan tambahan hashtagnya. Kalau kuncinya, kata kunci itu ada di sini. Ini ada di sini ya. Nah. Sirup jeruk kunci Bangka, sirup jeruk kunci Belitung, minuman khas Bangka Belitung. Long tail keywordnya di sini ada sirup jeruk kunci, jeruk kunci ya. Hashtag sama kata kunci. Hashtag itu adalah kata kunci dan kata kunci hashtag itu yang pendek, kata kunci pendek. Kita bisa menggunakan kata kunci pendek dan kata kunci yang panjang. Oke, itu untuk sesi pertama. Masih ada yang tadi sudah sambil tanya jawabnya. Mbak Sumi, mungkin ada buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang pengen ditanyakan lagi, silakan. Yap. Baik, teman-teman semua yang ingin bertanya kami persilahkan. Yang mungkin masih mau bertanya, karena untuk sesi selanjutnya nanti ada lagi. Untuk sesi pertama ini kita udah selesai materinya.
Untuk yang di chat udah dijawab Pak ya tadi Sudah, yang di chat sudah dijawab semuanya. semuanya. Karena tadi kan sambil sambil jawab ini aja, nggak masalah. Oke. Hmm. Ini Pak. Oke. Ada Oh, lagi Pak pertanyaan oh dari iya. chat? Mhm. Boleh ya, berarti langsung saya jawab ini, Mbak ya. Ya, langsung aja Pak. Langsung. Izin Pak, kata kunci ditulis di deskripsi ya Pak. Nah, betul. Di deskripsi itu, nih saya kasih deskripsi itu bentuknya tulisan kata kunci ya. Kalau di Google Map ini, Google Map Business, dalam deskripsi itu diterapkan kata kunci sama deskripsi realnya. Seperti tadi contoh, toko pakaian baju muslim Grisa menyediakan, nanti ada baju muslim anak, kemudian gamis anak, baju muslim pesta, baju anak perempuan. Nah, itu disediakan, itu ditulis di dalam deskripsi. Jadi beberapa produk, variasi nama produknya itu ditulis di dalam deskripsi. Itu jadikan kata kunci. Dan juga kata kunci selain dalam deskripsi juga ditulis di nama nama mapnya tadi ya. Kita contoh lihat nih. Kalau kita melihat di pabrik kosmetik misalnya. Kalau pabrik kosmetik ini, nah ini kan ada nih, Maklon Kosmetik. Ini kan ada kata kuncinya kosmetik. Kosmetika Jaya. Ada kosmetik. Oke, sekarang bukan kosmetik terlalu besar misalnya kan. Kita lihat kafe di Bangka. Hmm. Ini ada kafe Bangka, kafe Pulauan Bangka. Nah, supaya lebih mudah tampil di atas, namanya ada kafe di Bangka ini masuk. Kalau nggak masuk di dalam nama, ini kan ada namanya kafe. Ada kata Bangka, La Cafe Bangka. Ini kan ada kafe Bangka, ada semuanya. Jadi cepat harus masuk di kabupatennya atau masuk di dalam deskripsinya. Supaya mudah ditemukan di halaman satu di saat orang atau customer mencari. Ya. Jadi kata kunci bisa dimasukin ke dalam judul atau nama, juga bisa dimasukin dalam deskripsi. Gitu ya. Oke, ya mungkin itu ya untuk yang sesi satu. Nanti biar sesi dua kita batasi. Sesi dua kita kasih kan kemarin pengen bikin link tree sama nanti bikin insya Allah kalau masih ada waktu link ID ya. Kalau websitenya nanti websitenya pakai link ID aja, kita bisa lebih cepat. Sebenarnya ada materi lagi ya nanti kita coba. Kalau nanti ada masih sedikit sisa waktu kita ulas sedikit mengenai membangun database. Oke, siap. Oke gitu Mbak. Jadi kita istirahat Oke, dulu. baik. Jadi kita istirahat dulu, nanti di jam 10 lewat 10 nanti kita dimasuk ke sesi 2 Pak ya. Ditambah aja, kita istirahat 15 menit aja. Oke, jam 10 10, 10 menit, 10 menit, 10 menit. 10.15 berarti ya. Nah, 10.15 Oke, kita baik. masuk lagi. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama Mbak. Oke, siap. Ya, sampai jumpa ya 10.15.